Shalom saudara yang terkasih, suatu sukacita besar dapat menyambut saudara kembali dalam ibadah online gereja Charismatic City Church hari ini. Dan bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami, selamat bergabung dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Saudara pasti sudah siap diberkati oleh ibadah kita hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan jikalau kami boleh bersama-sama Tuhan ada dalam ibadah hari ini. Biar kiranya Tuhan Engkau menjamah pikiran kami, hidup kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan lewat ibadah hari ini nama Tuhan boleh dipermuliakan dan Engkau boleh disenangkan Tuhan lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur sebab bersama Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Amin. Yo. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia, haleluya, Dia Raja segala raja. Amin, 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 haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, oh Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, oh Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Pujilah Tuhan. Beri pujian yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok. Mari serukan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Buta genta, ku
Dia hidup. Yesus Kristus. Oh Yesus Kristus. Amin. Juru selamatku, Kau Rajaku, Dialah Tuhan kita. Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, oh sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, oh hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi nyatakan, oh hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya, kita hidup. Amin, amin. Haleluya Tuhan. Engkau yang telah membuktikan cinta-Mu Tuhan yang begitu besar melalui pengorbanan-Mu. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
syukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sekali lagi nyatakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala pujian. Oh. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Haleluya Tuhan. Pagi ini Tuhan, ketika kami membuka hati kami Tuhan, apa yang mau Tuhan nyatakan, berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami mau menjadi Tuhan pengikut-Mu Tuhan, yang bukan saja hanya perkataan Tuhan, tapi juga melalui perbuatan Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu ya Bapa. Kami mau mendengar dan melakukannya.
Haleluya, haleluya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah Charismatic City Church, masih secara online. Dan kami berdoa kiranya ibadah ini yang secara virtual akan dipakai oleh Roh Kudus, di mana Dia hadir dalam setiap keluarga saudara yang sedang menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Sebelumnya marilah kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami datang kepadamu memohon pertolonganmu, pimpinanmu, urapanmu, berkatmu di atas ibadah ini, agar kiranya apa yang akan kami dengar dari firman Tuhan akan memberkati kami semua, dan apa yang akan kami lakukan dalam perjamuan kudus nanti akan dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, dan pimpinlah kami sementara menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan tenaga, dengan urapan, dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Charismatic City Church sebagai sebuah gereja merancang pelayanan peribadatannya selama 3 tahun yang sedang berjalan sekarang ini, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022, dengan fokus keluarga. Para diaken, para pengerja berkumpul tahun 2019 untuk membahas hal ini, dan tiba pada kesimpulan bahwa 3 tahun 2020 sampai 2022 kita memfokuskan pelayanan peribadatan dengan tema-tema yang berkaitan dengan keluarga. Tema-tema yang berkaitan dengan keluarga, family focus. Dan untuk itu, dalam pertemuan kita, dalam ibadah kita hari ini, kita hendak membicarakan mengenai sebuah tema yang luar biasa, penting, dan amat menjadi berkat bagi kita semua kalau kita memahaminya, yaitu berjudul God's Story in Us. Kisah perbuatan Allah di dalam hidup kita. God's Story. Dalam bahasa Inggrisnya kita sering sebut His Story. His Story, sebetulnya kata His-nya itu adalah merujuk kepada Allah. Kisah Allah, ceritanya Allah. Di mana? Dalam kehidupan kita. Allah menjadi sutradara agung yang mengarang riwayat hidup kita. Dan yang menolong kita untuk menjalani, melakoni kehidupan ini. Sehingga sesungguhnya kita berkata bahwa our story is God's story. His story. Bayangkan bahwa Allah pencipta alam semesta ini menjalin kisah ceritanya di dalam kehidupan kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu dan maha tinggi itu mau membuat rancangan untuk hidup kita dan menolong kita untuk menggenapinya. Dia ingin supaya namanya dimuliakan di dalam kehidupan kita melalui apa yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat beberapa ayat firman Tuhan untuk meneguhkan kebenaran ini. Yang pertama kita baca dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ayat ini mengatakan demikian, karena kita ini buatan Allah. Saudara adalah buatan Allah.
diciptakan dalam Kristus Yesus. Bayangkan bahwa saudara diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi pekerjaan baik, perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita pikir itu adalah keinginan kita, jasa kita, dan sebagainya. Ternyata Allah yang mempersiapkan semuanya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa kita adalah buatan Allah. Dan saya percaya bahwa Allah yang maha bijaksana, maha kuasa, sumber segala inteligensia, keahlian. Dia bukan Allah yang membuat hasil kerja yang gampangan, yang sembarangan, yang abal-abal, yang ecek-ecek katanya. Allah selalu membuat sebagai hasil karyanya, buatan tangannya yang kualitas utama, yang prima. Dan kita mau sebut sebagai mahakaryanya. Saudara adalah mahakaryanya Allah. Jangan merendahkan dirimu dengan hidup sembarangan. Karena Tuhan menentukan engkau untuk hidup sebagai anak-anaknya di dalam Kristus Yesus supaya bisa menggenapi rancangan rencana yang Dia sudah siapkan. Jadi saudara-saudara, Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita adalah buatan Allah. Konsekuensinya karena kita adalah buatan Allah, maka kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Sadarlah bahwa saudara bukan pemilik hidup itu. Kita tidak berkuasa atas mati hidupnya, kehidupan kita. Itu di tangan Allah karena Dia pemilik hidup kita. Ayat yang lain yang kita baca di dalam Mazmur 139. Beberapa ayat yang ditulis oleh pemazmur ini luar biasa, mengungkapkan keadaan kita sebelum kita lahir. 139 ayat 13 dan seterusnya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Kenapa disebut buah pinggang di sini? Menenun aku dalam kandungan ibuku, dalam rahim ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib yang saya sebut tadi sebagai mahakaryanya Allah, buatan Allah. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Mata Tuhan seperti X-ray bisa melihat sampai di tulang dan sumsum. Tidak terlindung. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi di dalam rahim ibuku tadi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Saudara-saudara, ini sebuah gambaran yang lebih jelas tentang apa yang disebut buatan Allah. Yakinlah, percayalah bahwa engkau adalah buatan Allah, engkau adalah milik Allah, dan engkau dikasihi oleh Allah. Kalau dalam perjanjian lama disebut, engkau adalah biji matanya Tuhan. Tuhan menulis namamu di telapak tangannya. Saudara adalah orang yang istimewa, buatan Allah. Untuk melakoni kehidupan yang dirancang oleh Allah. Mari kita lihat di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayat ini berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan apa yang ada padaku, rancangan Tuhan mengenai kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Orang suka mengutip bagian akhir dan percaya bahwa hidup mereka apapun yang mereka lakukan, mereka akan hidup dalam damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan mereka akan hidup dengan masa depan mereka penuh harapan. Tetapi mereka lupa bahwa itu semua terjadi apabila kita menjalankan rencana Tuhan dalam hidup kita. Perhatikanlah bahwa hidup sukses, ini definisinya. Hidup sukses adalah hidup yang memenuhi rencana Allah. Itu kriterianya, hidup yang memenuhi rencana Allah. Jadi kalau saudara sekarang sukses di dunia, sebagai seorang pengusaha besar, sebagai seorang yang punya jabatan tinggi dan pengaruh yang luar biasa. Tetapi kalau saudara tidak menjalankan rencana Allah, itu bukan kehidupan yang sukses. Sebaliknya ada orang-orang yang hidupnya sederhana tapi tahu bahwa mereka hidup sedang menjalankan rencana Allah. Mereka sukses di situ. Sayangnya saudara-saudara, kita mengetahui bahwa orang-orang yang di luar Kristus Yesus, mereka tidak bisa melakukan memenuhi rencana Allah dalam hidupnya. Dosa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan ini sudah merusak tatanan kehidupan kita. Bukan hanya diri kita, tapi dunia di sekeliling kita juga dirusak oleh karena dosa yang ada dalam diri kita. Perhatikanlah bagaimana manusia dengan ego yang begitu tinggi, keserakahan yang begitu luas, mencoba mendapatkan semua bagi dirinya sendiri. Hidup adalah untuk diri sendiri. Karena itu mereka tidak pernah memikirkan hidup untuk memenuhi rencana Allah. Apakah ini hanya untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan? Sayang sekali, tidak demikian. Orang-orang yang sudah percaya Tuhan, mereka juga hidupnya tidak jauh beda dari orang-orang dunia. Gambarannya sepertinya Tuhan itu seperti center class. Tuhan dianggap sebagai pembantu yang diletakkan, ditempatkan di kamar yang kecil, di sudut rumah yang tidak ada artinya. Dan kita katakan, Tuhan, Engkau berdiam di sini terus sampai nanti aku memanggil Engkau untuk menolong aku. Kita perlakukan Tuhan seperti itu. Bukan sebagai pemilik hidup kita. Malahan kalau seandainya apa yang menjadi keinginan kita, doa kita, rencana-rencana kita tidak berhasil, gagal, kita menjadi ngambek, frustasi, marah kepada Tuhan. Mungkin juga seperti yang kita sering dengar, kita mau meninggalkan Tuhan saja. Kalau Tuhan tidak mengikuti kehendak kita tinggalkan Dia. Padahal seharusnya sukses adalah hidup mengikuti kehendak Tuhan. Kalau di dalam gambaran perjanjian lama, Yeremia disuruh pergi ke tukang periuk. Dan tukang periuk itu membuat bejana dengan periuk, dengan tanah liat yang ada di tangannya. Kadang-kadang bejana yang dia buat itu tidak berhasil, rusak. Dan dia bongkar itu, dia kembali membuat bejana yang baru. Lalu Tuhan katakan, apakah aku tidak berhak untuk merombak itu dan membuat yang baru? Di tempat yang lain, di ayat yang lain, apakah ada tanah liat yang berkata kepada penjunan, tukang periuk itu, mengapa engkau buat aku seperti ini? Tidak ada. Tidak ada. Karena sebetulnya seharusnya hidup kita adalah hidup untuk memenuhi rencana Tuhan. Untuk memperjelas ini, mari saya ajak kita bersama-sama melihat, mempelajari kehidupan seorang tokoh dalam perjanjian lama yang bernama Musa. Kehidupan Musa bisa dibagi dalam 3 bagian besar. Masing-masing tenggang waktunya kira-kira 40 tahun.
40 tahun fase pertama Musa dari lahir, dari bayi, sampai dia tinggal di istana Mesir, sampai dia melarikan diri dari Mesir, dari istana. 40 tahun yang pertama. Dengan segala macam pengalaman yang dia alami, Allah mengukir hidupnya di dalam 40 tahun yang pertama. Kemudian dalam 40 tahun yang kedua, Musa berada di tanah Midian. Sampai akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir. 40 tahun yang kedua. Dan 40 tahun yang ketiga, ketika Musa bersama-sama dengan orang-orang Israel, bangsa Israel, berjalan melalui padang gurun, masuk untuk tiba di tanah perjanjian. 40 tahun yang ketiga. Kita lihat di sini bagaimana Allah merancang sebagai sutradara agung yang saya katakan tadi, kehidupan Musa. Mari kita lihat yang pertama lebih dulu. Bagaimana Musa lahir di Mesir, dibesarkan di Mesir. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 22, saudara-saudara yang mengikuti riwayat hidup Musa, mungkin belajar dari sekolah minggu dan sebagainya, atau membaca dari firman Tuhan. Saudara tahu bahwa ketika Musa lahir, bangsa Israel hidup di dalam pergumulan penindasan yang luar biasa. Ketika mereka baru masuk ke tanah Mesir, waktu itu masih ada Yusuf dan orang tuanya Yakub dan saudara-saudaranya, mereka hidup enak sekali, mereka tinggal di daerah yang sangat subur dan mereka beranak pinak menjadi cepat banyak. Sampai akhirnya Firaun mengatakan, Israel ini sekarang sudah menjadi begitu besar dan berbahaya bagi kita. Kalau seandainya ada musuh menyerbu dan mereka berpihak kepada musuh, habislah kita. Karena itu Firaun mulai menindas bangsa Israel. Anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Dan Musa lahir di dalam era itu. Bayangkan betapa beratnya, menakutkannya kehidupan Musa. Itu lebih dari hidup di tengah-tengah pandemi kita sekarang ini. Musa hidup lahir di zaman yang sangat gelap. Tetapi ibunya seorang yang beriman, ayahnya seorang yang beriman kepada Tuhan. Coba memelihara dia sampai akhirnya mereka tidak mampu lagi. Karena dia sudah terlalu keras kalau menangis berteriak, takut ketahuan. Lalu ayahnya masukkan Musa di dalam peti. Mungkin dari rotan yang dilapis dengan aspal atau apapun yang membuat dia kedap air, dan peti itu kemudian dihanyutkan di sungai. Sampai sejauh itu riwayat kehidupan Musa. Tetapi lihat bagaimana Allah bekerja. Di tengah sungai itu, putri Firaun akan mandi. Dan ketika melihat peti itu dia katakan, ada bayi barangkali di dalamnya, dia suruh dayang-dayang mengambil. Dan ketika dia melihat bayi itu, bayi Musa ini, dia menangis. Sehingga Alkitab mengatakan jatuhlah belas kasihan dari putri ini. Akhirnya dia minta supaya Musa tidak dibunuh. Dan kakak dari Musa yang bernama Miriam menawarkan seorang pengasuh. Dan dia pergi kepada ibunya. Jadi Musa diasuh oleh ibunya sendiri sampai satu saat dia pindah ke istana Mesir dan belajar ilmu apa saja yang ada di istana itu. Dan Musa menjadi seorang pemuda yang pandai, seorang pemuda yang berpengaruh. Dan satu saat dia melihat bagaimana bangsa Israel, salah satu orang Israel, dipukuli, dianiaya oleh mandor Mesir. Dan Musa menjadi marah. Dia bunuh mandor itu. Dia sembunyikan mayatnya. Dia pikir tidak ada yang tahu. Ketika dia kemudian besok melihat ada dua orang Israel yang berkelahi. Dia katakan, kamu bersaudara jangan berkelahi. Salah seorang mengatakan, kamu mau bunuh saya seperti yang kau bunuh orang Mesir kemarin.
Musa segera tahu bahwa perbuatannya sudah ketahuan dan dia harus melarikan diri karena pasti Firaun akan membunuh dia. Musa melarikan diri ke tanah Midian. Saudara perhatikan bahwa Musa punya panggilan untuk melayani Tuhan, melayani bangsa Israel. Tetapi dia melayani dengan caranya sendiri. Yaitu dengan membunuh orang Mesir itu. Sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Oleh karena itu, Musa harus melarikan diri dan dia masuk ke tempat pengasingan. Musa gagal total dalam memenuhi panggilan Tuhan ini. Karena dia memakai caranya sendiri. Perhatikanlah berapa banyak hamba Tuhan yang gagal di tengah jalan. Oleh karena mereka melayani Tuhan, ada keinginan melayani, mungkin ada panggilan melayani. Tetapi cara mereka melayani adalah salah karena caranya cara sendiri. Barangkali ada motivasi yang keliru, barangkali ada tujuan-tujuan pribadi yang egois. Mereka melakukan itu semua atas nama pelayanan. Dan Tuhan tidak suka kami, Tuhan tidak berkenan. Itu adalah pelayanan yang gagal. Kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang melayani, periksalah hatimu. Kalau ada sesuatu yang salah di situ, bertobatlah. Tinggalkan yang salah itu. Minta Tuhan membasuh hidupmu dengan kuasa darahnya, membersihkan semua motivasi, kerinduan-kerinduan untuk melayani Tuhan sehingga engkau akan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Sakaria pasal yang keempat ayat 6, di situ disebutkan bagaimana cara kita seharusnya melayani, yaitu bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, bukan dengan intelektual kita, bukan dengan kemampuan kita, melainkan oleh Roh Tuhan. Ini menjadi syarat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia. Baiklah, kita tinggalkan Musa di istana, kita lanjut dengan Musa yang ada di tanah Midian. Dia bekerja untuk, dia kemudian bertemu dengan seorang perempuan dan kemudian dia dinikahkan oleh ayah dari perempuan ini yang bernama Jethro. Perempuan ini menjadi istri Musa dan dia kemudian tinggal di tanah Midian. Cerita detailnya menarik sekali, silakan dibaca di dalam dalam kitab Keluaran pasal yang ke-1, 2, 3. Panggilan Musa di padang gurun Midian. Dia yang tadinya berada di tengah suasana yang megah, yang mewah, yang ramai di istana. Banyak pesuruh, banyak hamba-hambanya. Dia tinggal perintah saja. Sekarang dia tinggalkan itu semua. Pergi ke tempat yang terasing, tempat yang sepi, tempat yang panas, tempat yang gersang di padang gurun Midian. Dan dia bekerja untuk mertuanya menggembalakan domba. Hari-hari yang dia kerjakan. Bangun pagi, bawa domba-domba itu ke padang rumput. Dan kemudian memberi mereka minum. Akhirnya sore hari, pulang hari demi hari. Itu yang dilakukan. Dan dia berpikir bahwa inilah inilah akhir hidupnya. Dia akan meninggal sampai dia akan bekerja di situ sampai dia meninggal, tidak berubah. Dalam posisi yang seperti itu, dia lupa bahwa Allah yang menciptakan dia terus bekerja dalam hidupnya, tidak pernah meninggalkan dia. Rutinitas yang dilakukan oleh Musa itu membuat dia kehilangan kepekaan terhadap hal-hal yang rohani. Mungkin ini juga satu pelajaran bagi kita hamba-hamba Tuhan yang secara rutin melayani sampai akhirnya kita menjadi profesional dan kita kehilangan kepekaan kita dalam pelayanan. Kita kehilangan beban kita dalam pelayanan. Melayani orang yang sudah meninggal, keluarganya sudah biasa. Begini caranya. Melayani pernikahan sudah biasa. Begini caranya. Saudara-saudara, kalau kita kemudian menjalani pelayanan hanya karena rutinitas,
maka kita sudah gagal juga. Seperti Musa. Jadi Tuhan harus melakukan sesuatu untuk menarik perhatian Musa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia menyatakan diri kepada Musa dalam sebuah belukar yang bernyala-nyala, yang terbakar tetapi tidak hangus belukarnya. Sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang di luar rutinitas yang dikerjakan oleh Musa. Kalau dia melihat belukar duri menyala, terbakar karena panas matahari dan sebagainya, itu sudah biasa. Tetapi belukar ini tidak terbakar, ini luar biasa. Allah harus menarik perhatian Musa kepada hal-hal yang extraordinary, yang luar biasa. Lalu perhatikanlah bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Indah sekali, Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Atau dari ayat 1. Adapun Musa ia biasa, perhatikan kata biasa. Ia biasa menggembalakan kambing domba Yetro mertuanya imam di Midian. Itu rutinitasnya. Sekali yang extraordinary, ketika dia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api, tidak terbakar. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri ini? Semak duri itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, keluar dari rutinitasnya untuk melihat peristiwa yang dahsyat, yang ajaib itu. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa yang pertama. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang membuat mujizat, belukar duri menyala tetapi tidak terbakar. Hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Dan Musa melihat mujizat yang luar biasa ini. Allah menyatakan diri secara extraordinary melalui mujizatnya. Kalau saudara memerlukan mujizat Tuhan sebagai penyataan diri Allah, saudara jangan dengar orang yang mengatakan bahwa Allah tidak lagi membuat mujizat itu hanya ada di dalam Alkitab, itu dibatasi sampai ada zaman Alkitab saja. Jangan dengar itu. Kita perlu mujizat dari Tuhan. Tunggu sampai orangnya berkata seperti itu. Ada keluarganya yang sakit akan hampir meninggal. Akan minta-minta tolong kepada Tuhan supaya mujizatnya dilakukan. Jadi saudara-saudara, mujizat Tuhan menjadi satu cara penyataan Tuhan kepada Musa. Bukan itu saja, dalam ayat yang kelima tadi, Tuhan mengatakan, tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tuhan menyatakan kekudusannya kepada Musa. Segala sesuatu yang di mana Tuhan hadir, tempat itu menjadi kudus. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, maka hidupmu menjadi kudus. Kalau Tuhan hadir di dalam pekerjaanmu, di kantormu, maka pekerjaanmu, kantormu itu menjadi kudus. Luar biasa kekudusan Tuhan ini. Dan apabila dia hadir di dalam kekudusannya, maka mujizat itu akan terjadi. Sehingga saudara akan melihat penyataan Tuhan. Musa menyadari bahwa Allah yang dia dekati ini adalah Allah yang kudus. Dan dia menutup mukanya karena dia tidak berani melihat. Bukan itu saja. Yang ketiga yang indah sekali. Tuhan berkata, ayat yang ke-6. Akulah Allah ayahmu. Ayah Musa. Akulah Allah ayahmu.
Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kalau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub seringkali Musa sudah dengar. Ibunya juga mengatakan bahwa engkau anak Israel, orang Israel, nenek moyang kita bernama Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan lupa itu. Musa sudah sering mendengar. Tetapi kalau dia dengar apa yang dikatakan oleh malaikat ini, akulah Allah ayahmu. Sesuatu yang luar biasa. Musa disadarkan bahwa Allah bekerja di dalam keluarga bukan hanya Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi juga keluarga ayahnya. Sang sutradara itu bekerja di tengah-tengah keluarga ayahnya. Itu berarti di dalam hidup Musa juga. Apakah saudara sadar? Dengan segala macam pengalaman yang terjadi, pengalaman rutinitas, pengalaman mujizat, pengalaman-pengalaman mengenal Allah secara pribadi, semua pengalaman dan kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari, itu merupakan perbuatan tangan Allah, di mana Dia mau menyatakan dirinya. Akulah Allah ayahmu. Berbahagialah saudara kalau di dalam keluarga saudara sudah ada beberapa generasi sebelumnya yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara mewarisi iman mereka, mewarisi gaya hidup mereka, mewarisi sistem nilai mereka, mewarisi gaya hidup mereka, mindset mereka, values mereka. Itu saudara warisi semua. Mempengaruhi saudara untuk membentuk hidupmu. Kita seringkali tidak sadar akan hal ini. Saya bersyukur di dalam keluarga saya. Saya adalah generasi yang ke-1, 2, 3. Generasi yang berikutnya, generasi keempat dalam keluarga kami. Mereka juga sedang melayani Tuhan. Dan saya percaya bahwa beban, panggilan untuk melayani itu akan diteruskan dari generasi ke generasi. Karena Allah bekerja di dalam keluarga kita. Akulah Allah ayahmu. Bagaimana saudara melihat orang tua saudara percaya Tuhan? Kita sering mendengar lagu yang mengatakan, di doa ibuku namaku disebut. Sesuatu yang indah, sesuatu yang syahdu. Tetapi tahukah saudara bahwa itu mencerminkan gaya hidup dari orang tua kita. Yang menular kepada kita. Yang merupakan bagian dari kerjanya Allah di dalam kehidupan kita. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 bagaimana Allah bekerja di dalam keluarga Adam dan Hawa dan keturunannya. Kita membaca bagaimana Tuhan mengajar kita untuk berdoa dengan mengatakan, Bapa kami yang di sorga. Suatu konteks kekeluargaan diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Dan mengikuti rencana Allah, Sang Bapa ilahi sutradara itu. Kalau di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Paulus memuji Pak Timotius yang mempunyai nenek bernama Louis yang beriman kepada Tuhan. Dan Louis neneknya ini mempunyai anak yaitu ibunya dari Timotius bernama Eunike. Eunike memperanakan Timotius dan Timotius memuridkan banyak orang yang lain. Dari generasi ke generasi. Itulah cara Allah bekerja. Di dalam keluarga kita. Mari kita bersama-sama memikirkan. Untuk melihat, mencari, menemukan karya Allah di tengah-tengah keluarga kita. Ada satu statement yang menarik yang saya baca. Find God in all things. Temukan Tuhan dalam segala perbuatan kita, segala pekerjaan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Temukan Tuhan. Kalau dalam Alkitab dikatakan, berdiamlah, diam dirimu. Ketahuilah bahwa aku Allah.
Carilah dan temukan Tuhan dalam pengalaman kehidupanmu sehari-hari. Yang biasa seperti Musa menggembalakan domba. Tetapi cari dan temukan Tuhan juga dalam pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Seperti ketika Musa melihat belukar duri yang bernyala itu. Tuhan sedang mengukir merajut hidup kita. Agar kita menjadi karyanya yang mulia. Bukan karya yang gagal, tapi karyanya yang mulia. Temukanlah dia. Temukanlah karya Tuhan. Hargailah. Muliakanlah itu. Dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena dia tidak pernah tinggalkan kita. Sama seperti ketika dia mengukir, meramu, menenun kehidupan Musa. Kita hidup di tengah situasi yang sulit sekali dengan adanya pandemi ini. Dan banyak orang yang berpikir bahwa Allah sudah melupakan, apalagi kalau menghadapi kesulitan. Doanya tidak dijawab dan kesulitannya itu semakin berat, memberikan stres, depresi. Malahan saya dengar bahwa di dalam orang-orang dalam kehidupan orang-orang yang terkena COVID, ada kecenderungan mau bunuh diri. Ini yang saya dengar. Sepertinya kita merasa bahwa Tuhan sudah tidak ingat kita lagi, dia sudah lepas tangan. Tidak demikian saudara-saudara. Ayat-ayat ini dengan jelas bahwa Tuhan yang menciptakan kita, dia pemilik kita, dia merancang hidup kita, dia punya rencana atas hidup kita. Temukanlah dia dalam kehidupanmu. Wah, bagaimana saya bisa menemukan dia? Saudara hanya perlu menyerahkan diri melakukan apa yang saudara kerjakan. Teruskan itu dengan kesadaran bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Apa yang Tuhan kerjakan di kantor saudara, sadarlah itu adalah pekerjaan Tuhan di kantor saudara. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam pergaulan saudara, sadarlah bahwa itu pekerjaan Tuhan di dalam pergaulan saudara. Dan seterusnya. Temukanlah, cari dan temukanlah Tuhan. Karena dia ingin menyatakan dirinya kepada saudara. Tidak ada rumus. Tidak ada formula, mesti begini, mesti begitu. Mesti tunduk, sujud, menyembah sekian kali baru bertemu dengan Tuhan, tidak ada. Mesti menyebut nama Yesus 100 kali baru bertemu dengan Tuhan, tidak ada. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan pergaulan, persekutuan, pengenalan. Sejauh mana saudara mengenal dia, sejauh mana saudara tahu tangannya yang bekerja dalam hidupmu. Berbahagialah saudara yang mengetahui bahwa dalam kehidupan saudara sekarang ini, saudara sedang melakukan kehendak Bapa. Saudara sedang menggenapi rencananya. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia katakan, aku tidak melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan salah satu cara di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, ambillah bagian dalam perjamuan kudus. Kita masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita masuk dalam dia di dalam kita. Dan izinkan dia untuk menyatakan dirinya kepada kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama menenangkan hati kita. Menyiapkan diri kita. Mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan saudara mempersiapkan unsur-unsurnya. Peganglah lebih dahulu roti dan cawan minumannya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang dengan jelas mengatakan bahwa kami ini adalah buatan tangan-Mu yang luar biasa. Yang indah, yang mulia. Dan Engkau ingin supaya nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena firman mengatakan Engkau punya rancangan
rancangan yang bukan dari hati kami, yang kami minta supaya disetujui oleh Tuhan, tetapi rancangan Tuhan yang diberlakukan dalam hidup kami. Dan kami ingin mengenal Engkau melalui persekutuan dalam perjamuan kudus ini. Berkatilah kami. Malam itu ketika Tuhan akan diserahkan, dia mengambil roti dan dia pecah-pecahkan. Dia berikan kepada murid-muridnya sambil berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dihancurkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama roti ini. Tuhan berkati. Tuhan nyatakanlah dirimu kepada anak-anakmu dalam persekutuan manis melalui perjamuan kudus ini. Engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk penyataan dirimu, sehingga kami bisa lebih mengenal Engkau, lebih bisa merasakan lebih peka terhadap kehadiran-Mu. Rutinitas kami tidak membuat kami jadi tidak peka kepada kehadiran Tuhan. Kami selalu sadar Engkau selalu beserta dengan kami. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan minuman dan dia minta murid-muridnya, minumlah kamu dari cawan itu. Dalamnya ada perjanjian-perjanjian baru yang disahkan oleh darahku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum cawan minuman ini dari cawan yang ada di tangan kita masing-masing. Dan percaya bahwa firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, kamu disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk tidak terlalu sibuk, fokus hanya kepada perkara-perkara dunia saja yang menjadi kebutuhan jasmani kami, makan minum kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, lebih daripada itu. Tolong kami supaya kami bisa melihat Tuhan di balik semua yang sedang kami kerjakan. Dan mengakui bahwa ini semua adalah perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami akan bisa terus berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu bahwa Tuhan yang merancangnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan berkatilah setiap keluarga yang ikut dalam ibadah ini. Berkati mereka yang mempunyai kesulitan, pergumulan, baik dalam pekerjaan, baik karena sakit penyakit. Tuhan nyatakan dirimu sebagai Allah yang berkuasa menolong, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sehingga mereka akan mengetahui hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Engkau terus bekerja dalam kehidupan mereka. Bapa, kami serahkan setiap pribadi, setiap keluarga dengan segala aktivitas mereka. Mohon berkat-Mu di atas kehidupan mereka. Dan akhirnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa. Dan kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus. Menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Demikianlah acara kita. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Amin. Haleluya. Kami percaya kita semua diberkati oleh ibadah kita hari ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari beritakan dan sebarkan firman Tuhan melalui YouTube channel CCC ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe YouTube CCC. Tidak ada penyembahan
tanpa persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan melalui nomor rekening yang tertera di layar TV Anda. Jika saudara juga membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menghubungi nomor telepon di bawah ini. Kami mengajak saudara untuk ikut juga dalam acara-acara dari Gereja CCC sepanjang minggu ini, seperti doa Jumat, Power of Prayer jam 7 malam, doa pagi kaum wanita BWC hari Sabtu jam 9 pagi, ibadah online sekolah minggu di udara setiap minggu jam 8 pagi, juga Youth Community setiap minggu jam 6 sore melalui Zoom. Demikian ibadah kita hari ini, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.